Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan ketika Dia memilih. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ketika saya menoleh ke belakang, ke dalam sejarah bagaimana saya mengenal Tuhan, atau lebih tepatnya dikenal Tuhan, sungguh saya tidak habis pikir. Mengapa Tuhan memilih saya? Padahal saya terlahir di sebuah keluarga yang sangat sederhana dan beragama lain. Waktu itu Tuhan mengutus salah seorang hambanya datang ke rumah kami dan dengan sabar menjelaskan tentang Yesus. Sampai akhirnya kami pun menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak ingat persisnya kapan. Yang saya ingat sejak SD, saya sudah mengaku sebagai orang Kristen. Tuhan menaruh suatu keinginan yang sangat kuat untuk mengenal Dia. Ketika saya duduk di kelas 3 SMP, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga membuka jalan-jalan yang tidak terpikir oleh saya sebelumnya, sehingga saya mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan teologi, dan sekarang terbuka kesempatan untuk melayaninya dengan apa yang bisa saya kerjakan. Kalau kita membaca kisah bagaimana Tuhan memanggil anak-anaknya, kita mendapatkan pola pilihannya yang ternyata ada beberapa prinsip yang bertolak belakang dengan praktik di dunia pada umumnya. Pilihan Tuhan tidak didasarkan kepada satu, standar kerohanian seseorang, misalnya pemilihan atas Abram, Kejadian pasal 12 ayat 1. Latar belakang Abram adalah penyembah berhala. Bahkan tulisan rabi-rabi yang menggambarkan bahwa Terah ayahnya adalah pembuat patung dewa-dewa. Kedua, jumlah yang besar, misalnya pemilihan bangsa Israel di Ulangan pasal 7 ayat 7, kita tahu Israel bukan bangsa yang besar. Tiga, perawakan yang tegap, misalnya pemilihan Daud, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Samuel sempat terkecoh dengan penampilan tegap kakak-kakak Daud, tetapi Tuhan tidak memilih mereka, justru memilih Daud si bungsu. Terkadang malah Dia memilih yang dianggap hina, tidak terpandang, kurang bijak, bodoh, lemah, tidak berarti. Tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus menjelaskan hal ini. Lebih jelas lagi dapat terlihat dalam komposisi 12 murid. Mereka adalah orang awam dari beberapa macam profesi, orang kecil seperti nelayan, pemungut cukai, dan lain-lain. Tetapi kita dapat melihat bagaimana 12 orang murid yang kecil, awam, bodoh, tidak terpelajar, berdosa, bisa menggoncangkan dunia. Pada saat itu, bahkan dampaknya bisa dirasakan hingga saat ini, 2000 tahun setelah kematian mereka. Bersyukur kalau saat ini kita menjadi anak-anaknya. Jangan merasa minder, rendah diri, merasa tidak punya kapasitas, dan bertanya, apakah saya berkenan di hadapan Tuhan? Dia tidak pernah salah memilih kita. Dia mau umat pilihannya menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Ayat ini memiliki kolerasi yang kuat dengan penggambaran pokok anggur dan rantingnya. Ranting tidak akan berbuah bila tidak menempel pada pokoknya. Hidup berbuah hanya dimungkinkan bila kita terus melekat pada pokok anggur. Mari terus melekat kepada Tuhan Yesus, Sang
pokok anggur tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa aku bersyukur karena menjadi anak-Mu. Aku ingin menghasilkan buah terus-menerus. Bantu aku mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.